Baik, shalom. Puji akan nama Tuhan. Kita mengucap syukur dan berterima kasih buat waktu yang indah di mana kita semua hari ini kembali lagi berkumpul bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan di kesempatan hari ini kita akan kembali lanjut dengan pelajaran kita terkait dengan menjadi maksimal. Dan dalam beberapa minggu kita sudah belajar bersama terkait dengan menjadi maksimal. Dan hari ini kita akan juga sama belajar bersama bagaimana menjadi maksimal. Dan bukankah setiap kita rindu agar dalam mengiring Tuhan tidak menjadi orang yang biasa-biasa dalam dunia sekuler sendiri, tidak menginginkan karir mereka dari awal ketika mereka masuk sampai pada waktu mereka di mana mereka pensiun atau berhenti, mereka dalam level yang sama, tidak mungkin. Semua merindukan agar supaya ada semacam perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka bisa berhenti pada level tertentu yang dianggap itu sudah menjadi pangkat atau jabatan atau tempat yang sudah maksimal. Nah, hari ini kita akan belajar tidak terkait dengan bagaimana kita ada pada sebuah level terkait dalam kehidupan dalam dunia sekuler, tapi kita akan belajar terus terkait dengan kehidupan menjadi maksimal dalam kehidupan mengiring Tuhan. Dan bukankah setiap pribadi yang ingin menjadi maksimal butuh korban, butuh harga yang dibayar tidak murah. Ibarat orang membeli sesuatu dan kalau barang itu sangat berharga, sudah tentu harganya juga pasti mahal. Harga yang murah, maka kualitasnya juga dipastikan murah. Bahkan bisa ada palsu di sana, ada istilah bilang asli tapi palsu. Nah, dalam mengiring Tuhan, kita sudah tentu diarahkan menjadi pribadi atau menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh bisa menunjukkan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang benar-benar. Dan apa yang sudah tadi saya katakan, untuk menjadi maksimal butuh harga atau harga menjadi taruhan. Tidak ada yang namanya gratis. Walaupun kita terima keselamatan itu dengan gratis, tetapi untuk menjadi maksimal tidak gratis. Butuh korban, butuh harga yang saya sudah tadi katakan tidak murah. Karena untuk menjadi maksimal, dampaknya yang sudah tadi saya sampaikan, korban menjadi taruhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hasil yang maksimal ada yang kita kenal di tengah-tengahnya antara hasil yang maksimal dan korban. Di tengah-tengah apa yang kita kenal dengan butuh kesabaran. Kalau kita tidak sabar, maka hasil tidak akan maksimal. Kita juga tidak akan bisa menjadikan korban sebagai taruhan. Karenanya untuk menjadi maksimal, di sana ada harga yang kita kenal dengan korban. Tetapi butuh kesabaran. Kalau orang sudah bayar harga tapi tidak sabar, tidak akan maksimal. Kalau orang ingin maksimal tetapi tidak bayar harga, juga tidak akan berarti. Karenanya hasil yang maksimal dan korban serta kesabaran menjadi tiga paket penting dalam kehidupan kita selaku orang-orang yang percaya. Sehingga saya tadi katakan bahwa kalau kita tidak masuk dalam sesuatu yang namanya sabar, kita tidak akan melewati proses demi proses yang baik. Dan karenanya tidak salah kalau orang tidak melewati apa yang namanya proses. Seringkali dia ambil jalan pintas. Seringkali orang jalan potong pele. Seringkali orang menghalalkan segala cara. Dan biasanya contoh praktis dari orang yang mengambil jalan pintas itu, dia harap gampang. Orang ingin menjadi kaya, biasanya orang melewati sebuah proses yang tidak mudah. Tapi ada yang kemudian untuk menjadi kaya, dia menghalalkan segala cara. Untuk menjadi kaya dia curi dan lain sebagainya. Nah, tidak bisa demikian.
untuk bisa melewati sesuatu yang maksimal. Sekali lagi butuh proses. Anak-anak yang ada dalam bangku pendidikan untuk bisa mencapai nilai yang maksimal butuh proses. Tidak bisa jalan pintas. Tidak bisa besok ujian, hari ini belajar. Ada istilah dulu, saya masih ingat, yang malas-malas belajar, mereka sering mengatakan begini, tidak perlu belajar. Nanti semua soal jawaban atau kemudian sebelum ujian atau sebelum tes, semua pelajaran itu direndam di dalam air, lalu kemudian airnya diminum supaya bisa ingat semua pelajaran yang sudah dipelajari. Itu namanya orang omong kosong. Dan karena ingin pintas, jalan pintas, menganggap itu bisa menolong, padahal itu hoax. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesuatu yang maksimal tidak bisa jalan pintas. Seorang olahragawan memiliki sebuah prestasi yang maksimal, tidak serta-merta langsung bisa mencapai prestasi yang maksimal. Butuh proses, harga yang dibayar, waktu, tenaga, pikiran, semua dicurahkan untuk bisa mencapai apa yang dikenal dengan hasil yang maksimal. Nah, mengiring Tuhan pun sama. Tidak bisa sesuatu yang dikatakan serta-merta bisa langsung menjadi orang percaya yang dewasa, menjadi orang percaya yang kuat, menjadi orang percaya yang tangguh, menjadi orang percaya yang handal dengan hanya dikatakan bahwa dengan mudah saja. Saya ingin mengatakan bahwa tidak bisa. Butuh proses, karenanya kita kadang harus bayar harga dengan meluangkan waktu kita berdoa, meluangkan waktu di mana kita baca firman Allah, meluangkan waktu di mana kita harus datang beribadah, dan meluangkan waktu untuk bisa mengabaikan segala hal yang bisa merintangi iman kita. Kita abaikan karena itu sebuah proses dan harga yang harus dibayar. Dan karenanya kadangkala nama baik menjadi taruhan di sana. Kadangkala justru kita bisa dapat mengatakan bahwa kesehatan, kekuatan, uang kita atau harta kita menjadi taruhan di sana. Sekali lagi itu semua proses, karena pada waktunya kita akan menuai apa yang hari ini kita tanam, apa yang hari ini kita tabur. Saudara tabur tenaga, uang, waktu, pikiran, sekali waktu kita akan tuai semuanya. Apa yang kita tanam, dikatakan itu juga yang kita tuai. Dan karenanya setiap hal yang kita tanam, jangan pernah saudara berpikir itu tidak berarti. Sekali waktu pasti saudara akan temukan hasilnya. Orang biasa di Alkitab yang menjadi maksimal, Bapak Ibu Saudara, kita lihat salah satu contoh Musa. Musa orang yang biasa. Musa pengaruh penjajahan perbudakan Mesir. Musa bagian dari korban di sana. Sekalipun dia dibesarkan di istana Firaun, tapi latar belakang seorang Musa bukan orang yang tinggal di istana. Tapi menarik dalam Keluaran pasal 4 ayat yang 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Keluaran 4 ayat yang ke-10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Nah saudara, ini satu ayat dari sekian histori tentang panggilan Tuhan kepada Musa. Musa ketika dia dibesarkan di istana Firaun, dia melihat
ada ketidakadilan yang terjadi. Ada perkelahian satu dengan yang lain. Musa tampil menjadi seperti pembela. Dia kemudian merasa bahwa apa yang dia buat tidak diketahui. Tapi toh ternyata di peristiwa yang lain, toh ternyata orang tahu dan mengungkapkan bahwa Musa telah membunuh orang lain. Rasa takut itu menghasilkan Musa menjadi pribadi yang bisa melarikan diri dari istana. Sekarang, ketika dia melarikan diri, dan apa yang tadi kita baca ini merupakan satu bagian dari ketika Tuhan melihat ada sesuatu yang berbeda. Semak belukar yang kelihatannya terbakar, tapi toh ternyata tidak. Dia mendekati. Dan Tuhan secara singkat kalau saya katakan, Tuhan menyatakan sesuatu kepada Musa, bahwa di tangan Musa, orang Israel akan dibebaskan dari perbudakan Mesir. Tuhan ingin pakai Musa menjadi pribadi yang olehnya alat bagi orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi perhatikan saudara, apa yang menjadi jawaban, apa yang menjadi semacam dalil Musa. Musa sendiri mengatakan dalam pasal atau dalam ayat sebelumnya, dalam ayat selanjutnya juga menjelaskan, kalau Bapak Ibu baca dalam Keluaran pasal 4. Saudara temukan Musa seakan mengatakan, siapakah saya? Bagaimana kalau orang Israel mengatakan, siapakah yang mengutus engkau untuk membebaskan kami keluar dari Mesir? Musa semacam ragu. Sementara Tuhan telah menyatakan bahwa oleh Musa orang Israel akan mengalami kebebasan. Musa ragu dengan itu, padahal dia sudah jumpa dengan Tuhan. Dia sudah melihat bagaimana mujizat Allah terjadi. Di tangan Musa ada tongkat, dan Tuhan membuktikan kepada Musa bahwa Musa diutus oleh Tuhan. Ragu-ragunya Musa, Tuhan ingin buktikan salah satunya, tongkat itu bisa berubah menjadi ular. Musa masih ragu dengan itu. Dan Bapak Ibu Saudara, kisah Musa ini sebenarnya menarik. Karena hal ini juga kadang terjadi buat saya dan saudara. Berapa banyak mujizat, berapa banyak pertolongan, berapa banyak berkat yang Tuhan sudah beri buat saya dan saudara. Tapi kadang kita masih ragu ketika kita berhadapan dengan situasi, ketika kita berhadapan dengan sebuah persoalan. Musa alami yang sudah tentu hampir mirip kadang dengan saya dan saudara. Kita sudah melewati banyak hal, tapi kadang kita masih ragu dengan itu. Nah, contoh ini kemudian kita belajar dari Musa. Ketika dalam ayat yang ke-10 ini, dia menyampaikan dalil-dalil keterbatasan seorang Musa. Saya juga harus mengatakan bahwa kita penuh dengan kelemahan, penuh keterbatasan. Masing-masing kita punya kelebihan, masing-masing kita punya keterbatasan. Tapi Tuhan mampu mengubah kelemahan kita menjadi maksimal ketika kita mengatakan, ya Tuhan, saya siap. Persoalan pentingnya adalah karena kadang kita tidak percaya dengan apa yang Tuhan sudah katakan buat saya dan saudara. Musa ketika awal dia tidak percaya, Tuhan terus meneguhkan Musa. Musa sendiri mengatakan, Tuhan, dikatakan bahwa saya tidak pandai berbicara, dahulu pun tidak, sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ini satu contoh dari dalil Musa. Dari dalil-dalil yang lain di mana Musa tidak percaya kepada dirinya bahwa apakah Tuhan benar-benar memanggil dia, Tuhan benar-benar menjadikannya sebagai alat di tangannya. Tapi ingin saya sampaikan kembali bahwa orang yang biasa seperti Musa, sejarah mencatat
Musa yang tadi sudah saya katakan, seorang yang berlatar bukan seorang istana, bukan lahir di istana, bukan keluarga orang istana. Tetapi ketika di dalam proses yang dia jalani, Tuhan bisa menjadikan dia seorang yang hebat. Sampai hari ini, cerita menariknya adalah Musa adalah seorang pemimpin yang hebat. Kita mungkin tidak akan sehebat Musa. Tapi izinkan saya katakan, di tengah kesederhanaan kita bisa menjadi maksimal seperti seorang Musa. Tuhan bisa menolong kita. Tuhan bisa memimpin kita. Tuhan bisa menuntun kita. Tidak ada hal yang sulit bagi Allah. Tidak ada hal yang berat bagi Allah. Tidak ada hal yang mustahil bagi Allah. Sejauh di mana kita berserah kepada Tuhan, Tuhan mampu lakukan kita yang biasa menjadi orang yang tidak biasa. Amin. Kita orang yang biasa menjadi orang yang berbeda. Kita yang kelihatan pas-pasan, tetapi Tuhan dapat mampu menjadikan kita orang yang maksimal. Kenapa? Karena di tangan Tuhan kita menjadi orang yang pasti akan berbeda. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, contoh yang kedua seorang Yeremia. Yeremia adalah seorang yang biasa. Kalau Bapak Ibu baca dalam Yeremia pasal 1 ayat yang ke-6. Saya hanya baca ayat-ayat yang menurut saya ini dalil dari sekian banyak dalil yang disampaikan ketika Tuhan panggil, ketika Tuhan tetapkan, dan dalil-dalil itu muncul. Dan dalam ayat yang ke-6 Yeremia pasal 1 dikatakan, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Nah, Bapak Ibu Saudara, soal muda atau soal tidak pandai berbicara itu ukuran manusia. Itu bukan ukuran Tuhan. Karena ukuran Tuhan, siapa saja bisa menjadi alat di tangan Tuhan. Ukuran Tuhan bukan soal usia. Saya juga katakan ukuran menjadi dewasa bukan karena kita faktor sudah menjadi lanjut usia atau karena kita masih muda. Tergantung kita mau memberi diri kepada Tuhan sejauh mana. Tergantung kita mau memberikan hidup ini seberapa level. Tergantung kita masing-masing. Tapi contoh praktis dari seorang Yeremia, ketika Tuhan panggil, Tuhan tetapkan, Tuhan tunjukkan kepada Yeremia bahwa sebenarnya dalilmu, alasanmu hari ini tidak mempan buat saya. Kenapa? Karena sejak engkau masih di dalam kandungan, sebab ketika engkau masih belum terlahir, saya sudah kenal siapa kamu. Artinya begini, jangan saudara hari ini menilai, kok beta hari ini begini. Saya ingin mengatakan bahwa Tuhan lebih tahu daripada saudara. Apa yang kita sudah belajar bersama di dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya, jangan pernah saudara melihat dirimu dari kacamata diri saudara. Jangan saudara mengukur dirimu dari ukuran saudara. Dan hari Minggu kemarin Pak Andi sudah menyampaikan bahwa jangan kemudian kita melihat diri kita berdasarkan diri kita, karena ukuran Tuhan, penilaian Tuhan beda dengan penilaian saya dan saudara.
Jadi jangan pernah kita melihat diri kita berdasarkan ukuran kita. Lihatlah dirimu, lihatlah orang lain berdasarkan cara Tuhan menilai. Karena Tuhan menilai tidak pernah salah. Saya atau saudara kita semua yang hadir, atau siapapun, atau saudara yang ada lewat media yang mengikuti ibadah ini, kita terbatas adanya menilai orang lain, menilai diri kita masing-masing. Tapi Tuhan menilai tidak pernah salah. Karenanya pada contoh yang ketiga atau contoh yang terakhir ini menarik, yang namanya seorang Daud. Saya baca dalam pertama Samuel pasal 17 ayat 36. Pertama Samuel pasal 17 ayat 36 dikatakan begini. Baik singa maupun beruang telah dihajar olehmu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini salah satu contoh dari seorang yang Tuhan pakai yang namanya Daud. Kita terlalu tahu dengan kisah seorang Daud. Peristiwa bagaimana menaklukkan seorang Goliat. Peristiwa ketika Daud, seorang yang dikatakan masih muda belia. Dia tidak punya pengalaman perang seperti kakak-kakaknya yang lain. Dia tidak punya pengalaman sebagai seorang prajurit. Dia hanya punya pengalaman bagaimana menggembalakan kawanan domba ayahnya. Tetapi saudaraku, ada sesuatu yang tidak diketahui oleh saudara-saudaranya. Ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Saul seorang raja. Ada sesuatu yang tidak diketahui oleh pasukan-pasukannya yang lain. Di mana ketika Daud ada di padang, binatang-binatang buas coba menerkam domba-domba peliharaannya. Firman Allah jelas, kalau ada salah seekor dombanya yang diterkam oleh binatang buas, dia akan berusaha merebut dari mulut baik singa atau beruang. Dia akan berusaha mengambilnya, entah hidup entah mati. Dia tidak pusing dengan binatang-binatang buas, karena dia akan merobek mulutnya. Dia akan membunuh binatang-binatang buas. Dan bagi Daud, binatang-binatang buas bukan saingannya. Dan karenanya dia coba membuat perbandingan dengan seorang Goliat. Orang-orang Israel yang dipimpin oleh Saul. Firman Allah jelas, Saul bukan seorang pahlawan biasa. Saul adalah seorang raja. Tapi dia punya pengalaman perang yang hebat. Kakak-kakak Saul atau saudara-saudara Saul bukan orang-orang biasa. Mereka adalah orang dari kaki tangan Saul yang hebat. Mereka adalah prajurit-prajurit handal. Pasukan-pasukan yang lain yang dipimpin oleh Saul, mereka juga bukan orang-orang yang kacang-kacangan. Mereka adalah orang-orang yang telah melewati proses-proses yang hebat. Mereka adalah orang-orang yang punya pengalaman perang yang luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Di tangan seorang Goliat, pasukan Saul bukan apa-apanya. Ketika Daud datang, dan cerita ini jelas, semua pada tidak berani bagaimana menghadapi seorang Goliat. Daud datang, dan apa yang kita baca tadi ini sedang menjelaskan kepada kita bagaimana seorang yang namanya Daud. Apa yang membuat Daud bisa berani? Apa yang membuat Daud bisa tampil berbeda? Apa yang membuat Daud tidak bisa takut menghadapi seorang yang namanya Goliat? Karena Daud tahu dengan siapa dia berjalan. Kalau Bapak Ibu Saudara takut, adalah sebuah pertanyaan besar. Karena saudara tidak dekat dengan Tuhan.
Tapi kalau saudara dekat dengan Tuhan, saudara tidak akan mudah takut menghadapi apapun. Termasuk binatang-binatang buas yang coba menerkam saudara. Saudara tidak akan takut karena saudara berjalan dengan siapa? Karena saudara berjalan dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Daud seorang yang masih muda. Firman Allah katakan ketika Goliat lihat Daud, Goliat katakan, anjingkah aku? Daud menganggap remeh seorang Daud. Goliat menganggap Daud seorang yang tidak berharga. Goliat menganggap, siapakah saya sehingga harus dipertemukan dengan seorang anak kecil yang namanya Daud. Tapi Bapak Ibu Saudara, jawaban dalam ayat yang ke-17 ini sebenarnya memberikan keyakinan kepada kita supaya kita jangan menjadi orang yang kecut, supaya kita jangan menjadi orang yang takut, supaya menjadi orang yang jangan bimbang, supaya kita menjadi orang yang jangan putus asa. Perhatikan, saya mungkin akan baca di dalam ayat yang ke-34. Dikatakan begini, tetapi Daud berkata, Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sudah tadi saya katakan seorang Daud, dia bisa berani menghadapi Goliat. Karena dia telah melewati apa yang namanya proses. Seorang yang taat, seorang yang tunduk, seorang yang patuh kepada orang tuanya. Orang tuanya perintahkan Daud, kasih pindah domba atau kambing, dia pergi. Saat ada singa atau beruang, Alkitab tidak menjelaskan laporan Daud kepada ayahnya. Bapak, di sana ada singa, ada beruang yang sering datang mengganggu saya, ini masih kecil dan saya tidak berani. Alkitab tidak menjelaskan. Alkitab tidak menjelaskan bahwa Bapak, saya sudah tidak mau pergi lagi karena ancaman binatang buas terlalu banyak. Tidak ada penjelasan itu. Tetapi ketika ayahnya menyuruh, Daud pergi. Ketika ayahnya meminta, Daud pergi. Tanpa dia melaporkan, Bapak, ada banyak binatang-binatang buas yang selalu datang menyerang. Bukankah saya masih kecil? Jauh lebih baik kakak-kakak saya yang lebih tua, supaya mereka bisa melepaskan binatang dari serangan musuh. Daud tidak menyampaikan. Dia diam karena Alkitab tidak menjelaskannya. Tetapi di sana saya bisa temukan bahwa Daud melewati sebuah proses. Daud melewati sebuah korban. Dan dalam proses itu ada banyak korban. Di mana apa saudaraku? Dia siap menyerang binatang-binatang buas. Dia siap membunuh binatang-binatang buas. Dia siap lepaskan semua binatang peliharaannya dari ancaman binatang buas. Dia siap lepaskan. Dan tanpa sadar, sebenarnya Daud sedang dipersiapkan Tuhan menjadi seorang yang hebat. Kadang kita juga ketika ada ancaman datang, ketika mara bahaya menyerang,
kadang kita menjadi kecut dan tawar hati. Saya ingin katakan sebenarnya itu adalah proses yang Tuhan izinkan supaya kita menjadi orang yang tangguh. Apa yang membuat Daud bisa berani hadapi Goliat? Karena Daud sudah siap. Kalau binatang buas saja saya bisa kalahkan. Cuma seorang Goliat yang tidak bersunat itu, di tangan Tuhan saya pasti menang. Bapak Ibu Saudara, di akhir dari khotbah ini saya ingin agar supaya ayo mari kita selaku anak-anak Tuhan, mari kita selaku orang-orang yang percaya untuk menjadi maksimal. Ada korban menjadi taruhan, tapi butuh kesabaran karena ada proses di mana kita lewati. Proses itu kadang air mata, proses itu kadang kekurangan, proses itu kadang kala sakit penyakit, proses itu kadang kala harga diri menjadi taruhan. Banyak hal yang kadang kala harus menjadi korban di sana. Tapi setiap proses yang engkau lewati seperti seorang Daud, itu semua tidak sia-sia. Ada manfaat, ada maknanya. Kalau engkau selaku ibu-ibu rumah tangga, kalau engkau selaku bapak-bapak rumah tangga, kalau engkau sedang ada dalam pendidikan saudara, ingin saya katakan setiap proses Tuhan izinkan sehingga engkau menjadi maksimal di dalam Tuhan. Jangan takut dengan semua proses karena Tuhan ada bersama dengan saya dan saudara. Tuhan Yesus tolong dan memberkati kita semua lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini.